What are you doing in my room? Nenek ini ditembak oleh pria bertopeng. Tubuhnya terpental. Namun ada hal aneh pada nenek ini. Tubuhnya masih bergerak dan bangkit secara perlahan. Wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Bahkan semua lukanya pun mulai sembuh. Lalu nenek ini berteriak dan ia segera menyerang pria yang bertopeng itu. Nenek ini lalu mendorong pria itu. Namun walau nenek ini sangat tangguh, pria yang bertopeng ini juga tak mudah untuk dikalahkan. Bahkan ia terus menembak nenek ini. Namun tubuh nenek ini sangat lentur. Ia mampu menghindari tembakan. Tubuh sang nenek sangat fleksibel. Bahkan beberapa tembakan tak mampu mengenai tubuh sang nenek. Ternyata nenek ini adalah seorang vampir. Dan pria bertopeng ini adalah pemburu vampir. Pertarungan terus berlanjut. Keduanya sama-sama tak bisa saling mengalahkan. Bahkan tendangan nenek mampu membuat pemburu vampir terlempar ke tembok. Hingga tembok pun jebol. Pria itu melepaskan topengnya. Lalu ia mengeluarkan kaca dari yang menancap di bahunya. Ia kemudian mengisi ulang amunisi khusus ke senjatanya. Dan ia mulai mengarahkan senjata ke arah pintu. Ia mulai menunggu sang nenek. Namun tiba-tiba sang nenek muncul di belakangnya. Beruntung ia cepat menghindar dari gigitan nenek. Ia berguling dan berusaha menuju ke cahaya matahari. Hingga sang nenek tubuhnya terbakar oleh sinar matahari. Ia mengangkat tubuh vampir tua itu lalu membantingnya ke lantai. Vampir tua ini tampaknya tak mengalami luka. Ia mampu bangkit lagi. Dan tubuhnya sangat fleksibel. Ia dengan cepat menusuk perut vampir tua itu dengan pedangnya. Walaupun pedang itu tertancap di perutnya, vampir tua itu mencabut pedang itu tanpa ada rasa sakit. Namun pria itu membanting tubuh vampir tua itu dan memotong lehernya. Ia juga menyiapkan sebuah tali agar saat ada vampir lain yang datang bisa kena jebakannya. Pria ini bernama Bud Jebel atau biasa dipanggil Jeblo. Ia adalah pembersih kolam renang sekaligus pemburu vampir. Ia mencabut gigi vampir lalu ia menjualnya. Harga gigi vampir sangat mahal, tergantung jenis vampir itu sendiri. Dan ada sebuah serikat yang menaungi para pemburu vampir. Karena pemburu vampir adalah sebuah profesi, mereka bisa menjual gigi vampir di serikat tersebut dengan harga mahal. Namun kalau dijual di pegadaian, harga gigi vampir dibeli dengan harga murah. Jeblo telah dikeluarkan dari serikat karena ia sering melanggar aturan, hingga ia terpaksa menjual gigi vampir itu ke pegadaian. Setelah itu Jeblo menjemput anaknya yang bernama Peggy yang pulang dari sekolah. Ia mengantarnya pulang. Jeblo telah cerai dengan Jocelyn. Namun walau sudah cerai, Jeblo masih punya hubungan yang baik dengan Jocelyn. Bahkan siang itu, Jocelyn mengatakan kalau ia ingin pindah kampung ke rumah orang tua Jocelyn karena Jocelyn sudah tak mampu lagi untuk hidup di kota yang serba mahal. Ia tak kuat membayar biaya sekolah Peggy. Belum lagi ia juga punya hutang pinjol dan banyak paket COD yang belum ia bayar. Mendengar itu, Jeblo sangat kaget. Ia tak mau Jocelyn pindah ke kampung karena ia tak mau berpisah dengan Peggy anaknya. Jeblo berjanji bahwa ia akan segera melunasi semua hutang Jocelyn. Bukan itu saja, ia juga akan memberikan uang tambahan untuk biaya bulanan untuk Jocelyn dan Peggy. Sementara itu, rumah vampir tua yang telah dihabisi Jeblo pun didatangi ibu si nenek. Ternyata ibu nenek ini masih muda. Ia juga vampir. Vampir cantik ini bernama Audi. Ia sangat marah melihat anaknya yang telah tewas dibantai oleh Jeblo. Audi adalah vampir yang berusia ratusan tahun. Ia menjadi vampir saat ia muda. Dan setelah itu, ia mengubah anaknya menjadi vampir. Namun sayang, saat ia mengubah anaknya menjadi vampir, pada saat itu anaknya telah menjadi nenek-nenek. Hingga anaknya tampak lebih tua darinya. Dan anaknya kini telah tewas karena dihabisi oleh Jeblo. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Lanjut part 2 ya guys.